Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 215, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman teringat kembali saat Luna mengambil tas merek LV yang paling mahal. Ternyata dia juga menyukai tas itu, dan dia belum pernah memberikan Luna hadiah tas. Meminjam kesempatan ini dia ingin menghadiahkannya kepada Luna. Pelayan, tolong bungkus tas ini dengan baik. Rahman sambil berkata dan mengambil tas seharga 200 juta ini menuju ke kasir. Tuan, tas ini harganya 200 juta, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Mata petugas kasir ini sedikit melotot, sambil berkata, bungkus saja. Rahman sambil berbicara sambil mengeluarkan kartu ATM-nya. Melihat Rahman benar-benar telah membayar 200 juta, pandangan petugas kasir ini terhadapnya langsung berubah. Dengan wajah tersenyum ceria dia memberikan tas yang sudah terbungkus itu kepada Rahman. Melihat Rahman yang kembali ke toko LV, Hermin terkejut, lalu mencibir dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Luna, Rahman kembali dan membelikanmu tas LV. Hermin berkata sambil tertawa. Dia mengira dan menduga Rahman kembali ke toko tersebut karena ada barangnya yang ketinggalan. Mengenai membelikan tas untuk Luna, bukankah ini sangat lucu? Semua tas yang dijual di sini paling murah sekitar 10 juta ke atas. Rahman bukankah hanya seorang cleaning service? Dari mana uang membeli tas tersebut? Apakah dia menjual ginjalnya? Dia masih terus mengira kalau Rahman hanya seorang cleaning service. Luna tersenyum kecil, secara naluriah, dia benar merasakan kalau Rahman pergi membelikan tas untuknya, tapi dia malas untuk beradu mulut dengan Wislina. Rahman sangat cepat sudah keluar dengan membawa bungkusan yang berisi tas LV, bukan hanya bungkusan yang rapi, tapi orang-orang pun tidak tahu harga tas tersebut. Kamu benar-benar pergi membeli tas tersebut? Hermin terkejut, tidak berani percaya, kalau Rahman ternyata benar-benar membeli tas tersebut untuk Luna. Luna, kamu menyukainya kan? Ambillah. Rahman memberikan tas tersebut kepada Luna. Luna tidak berkata apapun, tapi Rahman bisa membelikannya tas. Dalam hati merasa terharu, dan perlahan-lahan telah mengubah suasana di antara mereka berdua yang sebelumnya dingin. Bukalah bungkusannya. Lihat apa yang telah Rahman beli untukmu. Hermin dengan mimik wajah baik tersenyum, dan satu gerakan tangan langsung merampas bungkusan tersebut dari tangan Luna. Dia ingin segera memperlihatkannya di hadapan mereka, lalu menertawakan Rahman. Hermin, apa yang kamu lakukan? Luna mengerutkan keningnya. Hermin sudah keterlaluan. Kak Luna, aku kan ingin membantumu membuka bungkusan ini. Hermin berkata sambil tersenyum munafik. Luna ingin merebut kembali bungkusannya. Dia bukan takut Rahman malu, karena saat ini, dia percaya kalau Rahman tidak mungkin membelikannya dengan harga puluhan juta saja. Dia hanya tidak suka melihat sikap dan gaya Hermin. Saat dia ingin menjulurkan tangannya merebut bungkusan itu, dia sudah melihat Hermin telah membuka bungkusan tersebut. Kemudian dia langsung terkejut. Ternyata tas LV yang paling mahal. Hermin langsung tidak berani percaya, Rahman sungguh-sungguh telah membelikan tas yang paling bagus ini untuk Luna, malah dia sendiri pun tidak berani membiarkan Samuel membelikan untuknya. Samuel terkejut, bukankah Rahman hanya seorang petugas cleaning service? Dari mana dia dapat uang 200 juta untuk membeli tas ini? Mia juga terkejut dan melotot, saat itu juga, akhirnya dia merasakan ternyata Rahman bukan orang biasa. Rahman sedikit pun belum berkata apa-apa, bahkan ketika dia membawa Rahman melihat rumah barunya, Rahman hanya memberi pujian tulus saja. Tak disangka ternyata Rahman mempunyai uang 200 juta untuk membeli tas yang dihadiahkannya kepada Luna. Bahkan Samuel saja tidak pernah membelikannya untuk putrinya. Rahman, ternyata kamu begitu rendah dan keji, tidak sanggup membeli tas tersebut, malah mencuri tas orang lain. Hermin tiba-tiba mulai menyindir dan memfitnah.
Jika Rahman hanya membelikan Luna tas seharga puluhan juta saja, dia masih bisa terima, tapi Rahman malah mengambil tas yang paling mahal di toko tersebut, bahkan harganya 200 juta. Kamu kenapa percaya kalau ini Rahman yang beli? Dia berani menjamin, tas ini pasti hasil curian, kalau tidak Rahman jual ginjalnya pun juga tidak sanggup membelinya. Apa kamu kemari untuk membuat lelucon? Aku mencuri tas. Rahman merasa tidak tahan lagi, dia tersenyum mencibir ke Hermin. Sebelumnya Hermin terus memamerkan di hadapan mereka, yang ada di pikirannya adalah saudara kerabatnya. Sudahlah, apalagi dia sudah pergi dan kembali lagi dengan membawa tas ini. Dia juga sudah mempertimbangkan supaya tidak membuat Hermin malu, makanya sengaja keluar lagi untuk pergi beli. Tak disangka ternyata Hermin begitu tidak tahu malu. Kalau bukan barang curian, apakah kamu berani ikut bersama kami untuk membuktikannya? Hermin berkata dengan suara keras. Dia tidak akan mengakui bahwa kehidupan Luna lebih baik dari dia, apalagi membiarkan Rahman mempermalukannya di hadapan Rina. Benar, Rahman, bukankah kamu hanya seorang cleaning service? Dari mana uang sebanyak itu? Ini 200 juta, bukan 20 ribu. Mita berkata dengan curiga. Siapa yang memberitahu kamu kalau aku ini adalah seorang cleaning service? Rahman berkata sambil bercanda. Aku tidak peduli kamu ini cleaning service atau bukan, aku hanya bertanya padamu berani tidak masuk ke dalam dan membuktikannya. Hermin berkata dengan suara keras. Samuel mengerutkan kening, lalu menarik tangan Hermin, ingin membujuknya supaya tidak membuat keributan. Rahman telah memberinya sebuah firasat, bukan kelihatan seperti seorang cleaning service yang sederhana. Yang paling penting, sebelumnya dia melihat sikap Adrian terhadap Luna, seperti ada rasa hormat. Tidak peduli perasaan itu benar atau tidak, dia merasa Rahman pasti bukan orang biasa. Tapi saat ini mata Hermin telah memerah, barusan Rina telah mempermalukannya di hadapan Adrian, dan sekarang dia mendapati Rahman mencuri tas orang lain. Bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan ini begitu saja? Baik, terserah kamu, Rahman berkata sambil bercanda, lalu menjulurkan tangan menghadap ke toko LV. Hermin mendengus, lalu sambil membawa tas tersebut dia berjalan ke arah toko tas LV tadi. Rahman mempelototinya, kemudian mengikutinya berjalan. Luna dan yang lainnya saling melihat, saling menatap, lalu ikut berjalan masuk ke dalam. Pelayan, kalian ini bagaimana kerjanya? Tas sudah dicuri orang kalian pun tidak tahu sama sekali. Hermin membawa tas itu berjalan ke arah kasir, dan melempar tas tersebut ke meja kasir. Petugas kasir dan karyawan lainnya mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksud Hermin. Bos kalian itu menggaji kalian, apa begini cara kalian bekerja? Hermin berkata sambil mengajari. Nona, bagaimana cara kami bekerja, apa perlu kamu yang ajari? Walaupun kamu ini pelanggan, tapi tolong kamu perhatikan ucapan dan sikapmu, petugas kasir berkata dengan tidak senang. Kamu masih berani menjawab? Kamu lihat baik-baik, tas yang kamu jual sebelumnya ke dia itu tas apa? Lalu lihat tas yang dibawa pergi itu tas yang mana? Hermin menunjuk ke tas seharga 200 juta yang ada di meja kasir, lalu menunjuk ke arah Rahman dan berkata dengan emosi. Petugas kasir sedikit terdiam, lalu berkata, Nona, kamu sepertinya sudah salah paham, memang ini tas yang barusan dibeli tuan ini. Dia itu hanya seorang cleaning service, sanggup membeli tas seharga 200 juta. Kamu yang bodoh, atau aku yang bodoh? Hermin berkata sambil bercanda. Ini faktur dan bukti pembayaran tuan ini. Petugas kasir ini tanpa berbicara panjang lebar langsung mencari bukti pembayaran, dan memberikannya kepada Hermin. Hermin mengambil dan melihat bukti pembayaran tersebut, memang benar 200 juta, dan waktu yang tertera juga cocok. Memang benar Rahman membelinya. Hati Hermin seperti jatuh dalam lembah yang dalam. Tapi, bagaimana mungkin Rahman mempunyai begitu banyak uang dan membelikan Luna tas ini? Dia melihat ke arah Luna, dalam hati berpikir, apa mungkin Luna yang telah memberikan Rahman uang,
lalu sengaja membiarkannya memainkan sandiwara ini. Luna, tak disangka ternyata hatimu begitu licik, demi mempermalukan aku, rupanya kamu terlebih dahulu memberikan uang kepada Rahman, lalu membiarkan dia memainkan sandiwara ini. Ternyata aku terlalu memandang rendah dan menganggap enteng kalian satu keluarga. Hermin berkata dengan senyum dingin. Bersambung.